Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini Miss Yuni ya? Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah ya Allah, saya baru aja kirim voice note padahal udah panjang kali lebar. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih ada apa? Ini loh Miss, pengen cerita. Dan saya emang bener-bener butuh saran. Oke, Butuh, sebentar. butuh Tapi teman kamu tahu kan cerita. Miss Yuni lagi live nih. Kamu tahu kan Miss Yuni lagi live? Tahu, saya lagi nonton. Jangan Tahu. menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sih? Iya. Jadi gini Miss, ya lagi-lagi eh, saya di sini baru 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan. Saya non. Dan Miss, Iya, halo. iya saya. Iya, terus? Ya, dan saya itu di sini sama majikan juga baik-baik saja, bekerja dengan baik. Mhm. Eh, saya di Indo punya anak dua, saya kerja sendirian, saya nggak punya orang tua. Jadi saya di sini tuh bener-bener kerja murni buat anak saya sendiri. Dan saya nggak mau bikin masalah di majikan ini kan. Mhm. Saya kerja baik-baik di sini. Dan lagi-lagi namanya hidup kan pasti ada aja masalahnya ya, Miss. Betul, betul. Dan masalah ini tuh dari kelalaian saya, dari kebodohan saya, dari dari kesalahan saya sendiri. Dan lagi-lagi masalah hutang yang sedang banyak di konten Miss itu kan. Nah, saya itu tolong teman dekat yang saya kenal banget sama temen itu, saya nolongnya tulus niat nolong dia, bantu dia. Saya pinjemin dia bank. Mhm. Nah, itu uh, angsuran pertama lancar, kedua lancar, dan ketiga ini nomor telepon saya itu sering ditelepon, angkat itu dari pihak bank. Nah, saya cari dia kan dari teman saya. Saya cari-cari 1 minggu ini kabar terakhir dengar kabar dari temannya, temanku itu udah kabur ke Makau, kerja ke Makau, dan saya benar-benar udah nggak bisa ngubungin dia. Nah, yang saya mau tanyakan, saya minta saran solusinya. Saya tuh tipe orang yang selama kerja di majikan itu tipe orang yang apa-apa terbuka sama majikan, ngomong jujur sama majikan. Saya butuh uang entah 500 entah 1.000, saya ngomong ke majikan saya butuh uang, dan majikan baik, alhamdulillah baik sama majikan itu. Tipe orang yang terbuka saya itu sama majikan. Dan perihal ini saya itu gak punya nyali untuk ngomong. Jadi gimana ya Miss, apa saya harus ngomong jujur sebelum dia tahu ada surat, atau bagaimana? Terus kalau misalnya amit-amit ya saya di interminate, apa saya bisa cari kerjaan lagi gitu? Saya nggak mau kehilangan kerjaan ini, Miss. Oke, pertama nih, kalau kamu masalah utang Iya, piutang nih jelas nggak ada hubungan dengan majikan. iya, Kamu boleh jujur sama majikan, tapi tetap resikonya ada dua. Majikan baik atau majikan jahat, karena manusia berubah, loh. Dia baik banget sama kamu, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi iya, jahat. Itu resikonya. Dan yang pertama, kamu bisa bertahan di situ atau dibuang oleh majikan. Itu yang akan terjadi. iya, iya, Dan interminate masalah apa? apakah setelah keluar dari situ kamu bisa cari majikan? Bisa. Cari majikan pasti bisa. 100% saya katakan bisa. Tapi apakah visamu bisa turun? Ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Karena kalau Iya, sampai majikan nulis surat ke imigrasi maka kelar hidupmu. Karena kamu belum 2 tahun aja sudah berani utang bank. Bagaimana berikutnya? Paham nggak maksud saya? Jadi iya paham. jadi padahal kamu udah nonton kontennya Miss Yuni. Jangan utang ya, jangan bantu temen ya. Memang bagus. Lah ya, tapi kan nggak ada gunanya. Pada kenyataannya kamu jatuh di situ. Padahal Miss Yuni kan selalu mengatakan, jangan sampai kamu mengutangkan datamu, meminjamkan datamu pada orang lain. Loh, dia punya data, kenapa nggak pakai datanya dia? Kan lucu. Terus kenapa harus pakai datamu? Berarti kan saya nggak tahu nih kamu yang Iya, pakai atau dia yang pakai. Saya nggak ngerti. bukan. Bukan saya, Miss. Enggak, bukan saya. Saya nggak berani soal Bukan, hutang piutang. terus Saya kamu kalau bilang punya nggak butuh berani. uang. Gini loh, kalau kamu bilang nggak berani, kenapa datamu? Saya gini loh, saya percaya dengan omongan kalian. Tapi pakai dong logika. Ya. Pakai dong logika. Logikanya nggak Hmm. masuk nih.
Data-datamu, Iya, uang kenapa paspor dikasihkan orang? Kenapa kamu nggak ambil sendiri? pas enggak, emang saya nggak ada kebutuhan, maksudnya nggak butuh ngambil uang di bank gitu buat saya sendiri pribadi, nggak mau. Terus kenapa kamu Itu ambil dia paspornya. kasihkan ke temanmu? Padahal bahayanya Nah, itu nyawamu sendiri yang hancur. ya paspor dia kan diambil sama majikan toh. Ya apa Maksudnya hubungannya sama nggak megang kamu? paspor dia. Paspor dia diambil majikan apa hubungannya sama kamu? Saya tuh niat bantu, niat nolong, bener-bener Bukan. nolong. Oke, Karena kamu aku niat kenal nolong ya dia. udah, Dok. Kamu niat nolong ya jangan ditagih Mm-mm. sayang. Jahat loh niatmu kalau kamu niat nolong sekarang ditagih sama dia. Dia kan lagi jatuh, Enggak, sayang. Kan dia dipecat sekarang. saya nggak nagih, gimana saya minta solusinya, Miss. Maksudnya saya ngomong jujur ke majikan sebelum surat itu datang, apa saya harus membayar Ya harus angsurannya membayar, sedangkan saya sayang. butuh sendiri buatan. Harus membayar. Kan kamu tadi ngomong sama Miss Yuni, kalau kamu kasihan sama dia, kamu menolong dia. Menolong itu bukan Iya, cuma ngomong, sayang. Menolong itu saat dia nggak bisa bayar, dia di intermediate, kamu harus bayar. Jadi, ya udah, kamu kan jadi malaikat nih. Menolong nih. Ya jangan tanggung-tanggung, tanggung semuanya. Ini yang saya tidak suka. Kalian dengan dalih menolong, tapi kamu tidak mau bayar utangnya. Enggak. Yang dikatakan Nikita Mirzani itu benar. Kalian jangan bilang kasihan, tapi nggak nolong. Kasihan itu dibantu. Diangkat anak, dibayar utangnya, itu baru kasihan. Nah, sekarang kamu kasihan sama dia. Makanya kamu pinjemin data. Setelah itu dia dipecat sama majikan, dia lari ke Makau. Solusinya apa? Ya kamu bayar. Lah kamu curhat sama majikan, percuma majikan diteror sama abang. Kamu harus bayar, sayang. berarti kalau misalkan saya bayar utang itu, saya nggak perlu ngomong ke majikan. Ya nggak perlu, ngapain kamu ngomong? Emangnya kalau ngomong sama majikan, kamu nggak usah bayar. Enggak, soalnya kan udah telat, Miss. Lihat telat enggaknya itu bank datang, bank seperti apa itu resikonya di kamu. Tetap harus bayar. Kan Miss Yuni bilang, kalau kamu kasihan sama temanmu, bayar utangnya. Dipecat majikan, resiko. Ngerti nggak sayang? Karena itulah Miss Yuni paling nggak suka kalian bilang kasihan sama temen, tapi kalian datang ke Hong Kong itu cari uang buat keluargamu, bukan buat temenmu. Ngerti nggak maksud saya? Saya tuh nggak mau kalian Iya, terperdaya, tertipu oleh gaya-gaya teman-teman kamu. Sekarang kalau memang temanmu baik, kenapa dia nggak bayar? Ya karena dia dipecat. Ya kalau memang dipecat, ya udah bayarin. Kamu belum 2 tahun. Kamu belum 2 tahun. Dan sekarang majikanmu baik. Tahu nggak majikan baik akan berubah menjadi jahat saat kalian libatkan dalam masalah utang bank. Kamu cerita sama majikan dan nggak bayar maksud kamu? Ya enggak, sayang. Cerita sama majikan, majikan paling takut kalau pembantunya utang bank. Karena kalau sampai rumah majikan disiram cat, disiram apa-apa, dikasih dupa, kematian, majikanmu nggak takut? Kamu bisa-bisa dilaporin ke polisi karena memakai alamat majikan tanpa izin. Sampai bank suratnya datang, kamu yang menerima risiko. nek misalnya seumpama ya, Miss, ini mah amit-amit ya, seumpama syukur-syukur ya, ibaratnya majikan masih bisa nerima ya, seumpama amit-amit, seumpama saya di interminit, saya bisa bisa nyari majikan lagi, minta tolong sama Miss Yuni. Tadi Miss Yuni sudah ngomong loh, berarti kamu nggak paham dengan kata-kata Miss Yuni. Kamu Iya, dipecat, bisa kan? kamu bisa, tapi visa kan belum tentu turun. Mm-mm. Dan kamu harus pulang Iya. Indonesia potongan lagi, Dok. Nggak bisa ikut saya. Karena ikut saya setelah 18 bulan baru bisa. Karena 8 kamu bulan sebulan maksudnya, Miss? setelah 18 bulan di Hong Kong, baru bisa pindah agent, Mbak. Oh iya. Saya bulan depan itu 18 bulan. 18 bulan, nah.
Tapi belum tentu juga Iya. visamu bisa turun loh. Kalau sudah urusan sama bank ini. Sebentar lagi finish. Kenapa kok mau-maunya tertipu oleh temen? Heran aku ini sama kalian. Kamu bilang membantu, terus sekarang dia sudah kayak gitu? Ya gak usah mikir yang aneh lah, dibayar aja utangnya temenmu. Dok, Dalam. ya dibayar aja kan selesai ya masalahnya. Benci, Mbak. Sebelum majikan tahu suratnya, karena kalau majikan tahu rumahnya dikirimin surat bank, mereka itu paling takut, Dok. Mm. Jadi ya lebih baik kamu bayar sekarang. Kan kamu nggak butuh uang nih. Keluargamu juga nggak butuh uang gajimu kemarin tuh bayarin buat bank dulu dong. Bener nggak Miss Yuni ngomong sekarang? Iya, benar. Mm-mm. Jadi untuk mempertahankan kamu nggak butuh uang, kamu ada uang ya sudah, kamu simpan kasih no ke bank dulu sekarang. Itu itu solusinya. Karena 18 bulan loh, sebentar lagi kamu finish loh sayang. Iya. Terus masalah teman saya itu yang kabur ke Makau, kalau misalkan soal kayak gitu, apa di Indonya bisa diurus jalur hukum ya, Miss? Lah, bukannya kamu tadi bilang kasihan sama dia, Dok. Kamu ingin membantu dia. Iya, maksudnya, iya misalkan saya yang bayar, misalkan saya yang bayar nih sekarang. Ah, Nah, terus saya sampai Indo kan ketemu dong sama keluarganya, saya tahu keluarga dia, tahu rumah dia. Itu masalah itunya bisa diusut nggak sampai Indonya? sebentar. Lah, kenapa kamu mengusut? Kan tadi kamu bilang teman baikmu. Kamu ikhlas mau membantu. Kan sekarang kamu membantu membayar utangnya kan. Masa iya kamu mau laporin? Kalau misalkan saya yang bayar ya saya minta ganti ke dia sampai Indonya gitu loh, Miss. Berarti kan kamu nggak nolong, Dok. Kecuali Kan tadi kamu bilang kamu benar-benar dari hati menolong dia. Kan saya sudah bilang. Kenapa kamu menolong dia? Kamu bilang ikhlas menolong dia. Karena itulah saya bilang, kenapa kamu harus menolong orang? Akhirnya kan dosa toh. Bener nggak? Kalau kamu nagih terus melibatkan keluarganya, kira-kira kamu dosa nggak, sayang? Akhirnya tukaran, lapor no polisi. Karena itu Miss Yuni nggak setuju banget dengan kalian atas dasar kasihan, atas dasar ikhlas. Terus sampean kan masih mau nagih ternyata. Bener nggak? Makanya tadi Miss Yuni nanya, kamu yakin ikhlas dengan menolong orang lain? Kamu nggak merasa ditipu? Karena itu Miss Yuni selalu bilang, lek nyilene duit dipikir-pikir dulu. Resikonya apa? Lek kamu sudah pingin jadi malaikat, ya lebih baik malaikat yang bersayap. Wes karuan, duit ku mau silene, mau ikhlas nih. Ojo ditagih. Pikiran terus akibatnya kamu yang dosa loh, Nduk. Kamu wis kehilangan duit, elek mbek dulur, mbek konco, mbek tonggo. Bener nggak sayang? iya benar. Padahal kamu bilang kamu dengerin podcastnya Miss Yuni, sayang. Miss Yuni sudah melarang kalian untuk berteman untuk urusan pinjam uang. Bener nggak? Iya. Membantu bukan berarti memberikan uangmu. Bukan berarti memberikan datamu. Iya, Mbak. Minjemin data itu yang bahaya malahan. Minjemin uang nggak bahaya. Karena itu saya tidak ingin kalian meminjami data. Kenapa saya ngamuk kalau kalian minjemin data? Makanya bingung sekarang ngeblank kan. Kamu tulus membantu orang lain. Belum tentu orang itu tulus, Nduk. Ngerti? Mm. Iya ngerti. Makasih ya Miss atas Miss waktunya Yuni minta Miss. maaf ya, karena Miss Yuni tidak setuju kamu minjemin datamu untuk orang lain. Iya iya makasih ya Miss. Boleh ya nongko, arek. Buat yang kos buat
Buat yang komen-komen yang bilang saya mau kabur, sama sekali enggak, demi Allah saya nggak niat kabur-kabur ya. Seburuk-buruknya saya nggak ada niat Teman-teman, kabur. dia Jadi itu buat bukan mau penonton kabur, Mbak. Dia itu malah izin. bingung kok Enggak, malah dibilang ini kabur. saya nggak kabur sama sekali, nggak mau saya kabur-kabur. Saya masih butuh kerjaan, nggak mau saya kabur. Udah nggak usah dibaca komennya. Nggak usah Iya, dibaca komennya. makasih ya, Miss. Yo, I love you, Papa. Iya, Miss Yuni sehat selalu. Oke, Papa. Inilah teman-teman, saya nggak setuju kalian meminjamkan data, itu bahaya sekali. Karena itu jangan bilang sama saya, kalian ikhlas membantu orang lain. Nggak ada kata ikhlas. Kenapa? Kamu akan sakit hati dan sedih. Kecewa. Akhirnya kita ngeblank, kita marah. Jadi karena itu saya selalu bilang, jangan ngomong sama saya, kalian tuh kasihan sama orang. Tapi saya tuh kasihan sama kalian. Kalian itu ditipu gitu loh. Jadi niat kerja ya udah kerja fokus. Nggak usah konco-koncoan. Nyawa kita. Pinjem data aja kayak gitu aja Miss Yuni heboh. Kan saya selalu bilang, saya akan marah sekali sama kalian. Alah, teman-teman, karena Pak Tony wis ngerundung-rundung, Bapak. Berarti mana Come ya? Boleh? Ja, hij gaat met een bepaald procent houden. Mau mantai lah.